Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizka Rahimzaya dengan NIM 030 992 106, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan PAI 5 semester 6. Di sini saya akan memulai sebuah praktek pembelajaran dan akan mengangkat judul pembelajaran yaitu Al-Qur'an dari mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 7. Baik, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kita semua selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, tak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kita bahwa jangan lupa untuk senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan setiap kali keluar rumah untuk senantiasa memproteksi diri dari peristiwa pandemi yang saat ini sedang kita rasakan. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kiranya situasi pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kita kembali seperti normal. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar terkait tentang judul mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu Al-Qur'an. Tentu semuanya sudah tahu bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran agama Islam dan pedoman hidup umat Islam. Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala juga. Kita sebagai umat Islam tentu sangat familiar dengan yang namanya Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Kita semua tahu bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ajaran agama Islam. Setiap hari, setiap apa aktivitas yang kita lakukan, baik di dalam maupun di luar rumah, baik di dalam sosial maupun dalam keadaan sendiri kita, semua disesuaikan sebagaimana aturan-aturan yang sudah diterapkan di dalam Al-Qur'an. Namun, teman-teman semuanya, apakah kita sudah mengetahui sedalam apa makna dan pengertian dari Al-Qur'an itu? Oleh karena itu, marilah kita mempelajari pelajaran yang pertama, yaitu pengertian Al-Qur'an. Teman-teman, banyak sekali umat Islam yang bahkan sampai saat ini tidak mengetahui secara pasti dan tepatnya apa itu pengertian Al-Qur'an. Oleh karena itu, kita sebagai generasi umat Islam yang akan mendatang, kita tidak boleh sampai keliru jika ditanyakan tentang Al-Qur'an. Apalagi sampai tidak tahu tentang pengertian dari kitab suci yang selama ini kita tekuni dan kita teladani. Mula-mula kita akan mempelajari pengertian Al-Qur'an menurut bahasa. Di sini, menurut seorang ulama yaitu Quraisy Shihab mengatakan bahwa Al-Qur'an berasal dari kata kerja yaitu qara'a yang artinya membaca. Nah, dari penuturan yang sudah disampaikan oleh Quraisy Shihab, kita bisa memaknai bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah tulisan atau kitab yang dibaca. Dan itu merupakan kata kerja. Itu artinya Al-Qur'an merupakan suatu pekerjaan yang harus dibaca. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerti dan memahami makna dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak membaca Al-Qur'an, apabila kita tidak pernah membaca atau bahkan mendengarkan Al-Qur'an, bagaimana kita semua bisa tahu makna dan apa-apa saja aturan dan ajaran agama yang dibawa oleh Al-Qur'an tersebut? Lalu, setelah kita mengetahui makna dari kata qira'a yaitu membaca, dan itu merupakan pengertian Al-Qur'an secara bahasa, mari kita simak
Seperti apa pengertian Al-Quran secara istilah? Di sini dituliskan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari sepenggal kalimat berikut. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan kalamullah, yang artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, melainkan langsung ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang disebut sebagai mukjizat merupakan bentuk sesuatu yang sangat luar biasa yang di luar kemampuan manusia lainnya, dan itu merupakan kekuatan dan kemampuan yang di luar manusia lakukan dan diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya Al-Quran ini merupakan sebuah hal atau sesuatu hal yang sangat luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa melihat ya betapa agungnya Al-Quran tersebut, teman-teman. Lalu yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau secara berturut-turut. Alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan firman-Nya secara berturut-turut ya teman-teman? Nah, ada beberapa sebab mengapa Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Itu disebabkan karena menghindari adanya pemalsuan ayat yang siapa tahu pada suatu waktu nanti dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu Al-Quran ini dikutip berdasarkan rawi-rawi atau 3 orang lebih yang mampu dipercaya dan terbukti tidak berbohong. Lalu yang keempat adalah membaca Al-Quran bernilai ibadah. Membaca Al-Quran memang menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tingginya iman, semakin sering dan sungguh-sungguhnya membaca. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Itu artinya teman-teman, apabila kita senantiasa terus membaca Al-Quran, bahkan sampai meneladaninya, dan memang benar-benar mempedomani Al-Quran ini sebagai petunjuk dan satu-satunya pedoman jalan kehidupan kita di dunia ini, maka insya Allah semakin sering kita menekuninya, semakin tebal iman kita dan semakin kita mengerti betapa dunia ini hanya sesaat saja. Dan tentunya kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Lalu di sini saya ingin bertanya, apakah teman-teman sampai di sini sudah bisa mengerti seperti apa pengertian Al-Quran? Oke, untuk lebih mudahnya, di sini saya ingin mengajak kita semua untuk menghafal pengertian dari Al-Quran ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Bagaimana teman-teman, sudah bisa diingat? Kalau belum, kita ulangi lagi ya. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Wah, kita semua sudah hebat dan sudah bisa mengerti apa pengertian Al-Quran. Setelah ini, saya harap kita tidak boleh lagi keliru tentang apa pengertian Al-Quran. Kita sudah harus bisa menghafal dan bahkan bisa menyebutkannya di luar kepala, sehingga
makna dari kata tersebut itu bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa kita mengerti dan kita pedomani hingga akhir hayat nanti. Teman-teman yang saya sayangi, kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang sangat sempurna dalam pembuatannya. Dan keaslian Al-Quran selalu terjaga sampai saat ini. Bisa kita bayangkan dong, dari berapa tahun silam, berapa ratus tahun lamanya Al-Quran ini sudah dibukukan oleh khalifah dan kemudian disebarkan sampai ke penjuru dunia. Namun dari masa tersebut, dari masa Al-Quran menjadi mushaf sampai saat ini sudah Al-Quran dan sampai kepada tangan kita, tidak ada pernah satupun huruf atau kalimat di dalam Al-Quran yang terganti lafaz dan maknanya. Semua terjamin keasliannya. Bagaimana bisa seperti itu ya teman-teman? Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat teman-teman, merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa menjaga keautentikan Al-Quran itu. Loh, bagaimana bisa saya tahu? Ya, semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Isra ayat 88. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hazal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Apa artinya? Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, maka mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Nah, di ayat ini sudah jelas-jelas ditekankan bahwa Al-Quran tidak akan pernah ada yang mampu membuat serupa dengannya. Bahkan jika manusia dan jin berkumpul sekalipun dan di antara mereka saling membantu untuk menciptakan Al-Quran, tidak akan ada yang mampu bisa menyerupai sebagaimana yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Lalu, sebagai sebuah pedoman hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa tidak ada keraguan di dalam kitab suci ini. Bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka sudah jelas ya teman-teman, kita sudah tidak bisa lagi meragukan apa itu dan kenapa itu Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Karena ketika kita bahkan membuka Al-Quran saja, lembar pertama kita akan berjumpa dengan surah Al-Fatihah. Lalu setelah membaca surah Al-Fatihah, kita akan berjumpa dengan surah Al-Baqarah yang diawali dengan kata Alif Lam Mim. Tidak ada yang tahu apa maknanya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan ayat Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang bermakna bahwa di kitab ini tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Memang sudah dikatakan dari ayat kedua surah Al-Baqarah bahwa lembar pertama Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah,
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermakna dan mampu menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Apabila dalam penyampaian saya terdapat salah dan silaf, kepada Allah saya mohon maaf, ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.